What's up guys, welcome back to my YouTube channel Anismi Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas satu insiden lagi yang terjadi lagi-lagi di masa Orde Baru guys. Tragedi-tragedi di masa-masa Orde Baru ini emang gak pernah ada habisnya gitu ya. Banyak banget gitu tragedi-tragedi yang emang bisa dibilang menarik untuk dibahas gitu. Karena ya emang dalam insiden itu tuh banyaknya konspirasi-konspirasi gitu ya. Konspirasi-konspirasi yang entah itu yang terungkap ataupun yang tidak pernah terungkap gitu. Karena ya emang pada saat itu gitu ya, kebebasan pers itu belum bener-bener sebebas kayak sekarang gitu. Ya begitulah gitu aja. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam lagi, alangkah baiknya buat kalian like dulu video Panji ini. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-temanmu agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini ya, karena di channel ini kalian akan mendapatkan informasi, edukasi, serta hiburan guys. Dan tentunya jangan lupa juga buat follow seluruh sosial media Panji ya. Linknya ada di description box video kali ini guys. Dan jangan lupa juga buat dengerin lagu-lagunya ya di seluruh digital platform streaming musik guys. Oke? And alright guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang tragedi Tanjung Priuk guys. Nah, kalian mungkin ada yang beberapa udah tahu gitu ya, atau ya belum tahu sama sekali gitu tentang tragedi Tanjung Priuk ini guys. Tragedi Tanjung Priuk ini tepatnya terjadi pada 38 tahun yang lalu guys. Jadi ya mungkin kalian ada yang pernah mengalami tragedi ini gitu ya, atau ada di tempat kejadian perkara pada saat itu ya. Berarti kalian udah tua banget nih. Dan kalian berada di tempat bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Gimana sih? Jadi kalian pernah ada di tempat yang apa ya, yang menjadi peristiwa besar yang mewarnai perkembangan negara kita ini gitu. Ya pokoknya gitulah, anjing liur aing. Otak bangun tidur. Oke guys, jadi peristiwa Tanjung Priuk ini terjadi pada 12 September tahun 1984 guys. Ya, tepatnya bulan lalu lah ya, bulan lalu tanggal 19 itu hari dimana terjadinya tragedi Tanjung Priuk di 38 tahun lalu gitu ya. Yang dimana ini tuh merupakan salah satu kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia guys. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi pada era Orde Baru guys, yang dilakukan aparat pemerintah terhadap warga Tanjung Priuk. Ini kayaknya banyak banget ya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era Orde Baru gitu. Ya gitulah. Mau berkomentar tapi gimana gitu ya, nggak enak. Nah guys, mungkin kalian udah tahu ya bahwa Tanjung Priuk itu merupakan sebuah daerah di Jakarta, dimana tempat itu banyak kapal-kapal yang berlabuh guys. Dan termasuk salah satu daerah yang apa ya, istilahnya pemukiman kumuh lah gitu ya. Nah, daerah ini tuh menjadi tempat orang-orang di luar Jakarta gitu ya, orang-orang pinggiran negara gitu. Orang pinggiran negara itu maksudnya orang-orang desa gitu ya, kayak dari orang-orang pelosok Jawa gitu, atau orang Sumatera. Ya banyak lah gitu perantau-perantau yang datang ke Indonesia yang tinggal di Tanjung Priuk guys. Yang dapat kita simpulkan bahwa Tanjung Priuk ini merupakan tempat multikultural guys gitu ya. Jadi ya banyak tuh kultur-kultur dari berbagai daerah Indonesia gitu ya. Ada orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang manapun gitu ya, itu bersatu di Jakarta gitu guys, di Tanjung Priuk gitu ya. Nah, jadi supaya mereka tetap hidup di kota Jakarta, tempat ini tuh bisa dikatakan sebagai tempat yang sangat sesak gitu ya, tempat yang sangat padat penduduk gitu, dan mayoritas mereka itu bekerja sebagai kuli panggul guys. Ya karena di situ kan pelabuhan gitu kan, pasti banyak yang bongkar muat muatan kayak truk, kontainer dan sebagainya gitu. Nah, mereka itu banyak yang berprofesi sebagai kuli panggul di sana gitu guys. Nah,
kita mulai masuk ke kronologi peristiwa Tanjung Priuk di tahun 1984 guys. Yang dimana Panji ini ngambil referensi dari buku Bencana Umat Islam di Indonesia tahun 1980 sampai 2000. Yang buku ini itu ditulis sama Irfan S. Awas pada tahun 2002 guys. Nah, jadi dalam buku ini itu menyebutkan bahwa kerusuhan di Tanjung Priuk ini itu bermula dari cekcok antara bintara pembina desa atau yang biasa disebut Babinsa gitu ya, Babinsa daerah setempat Tanjung Priuk situ dengan warga Tanjung Priuk pada tanggal 7 September 1984 guys. Jadi ini kan tanggal 12, berarti tanggal 7 nih, awal percikannya itu tanggal 7, berarti 4 hari sebelum insiden gitu ya, udah mulai ada percikan gitu. Nah, awalnya si Babinsa ini tuh datang ke musola kecil yang bernama Musola As-Saadah guys, dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi sama kaum muslim pada era itu gitu ya. Terus si Babinsa ini juga memerintahkan mencabut pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang keesokan harinya gitu ya, pada tanggal 8 September tahun 1984. Nah, setelah itu ada lagi nih seorang oknum ABRI ya oknum lah ya, oknum gitu. Yang beragama Katolik gitu ya, pada saat itu kebetulan agamanya Katolik, yang bernama Sersan 1 atau Sertu Hermanu guys. Dia datang ke musola itu untuk menyita semua pamflet yang bernilai berbau sara guys. Tapi kan yang namanya ABRI atau TNI atau tentara itu kan nggak akan mungkin dia bergerak tanpa perintah kan gitu. Jadi si Sertu Hermanu ini apakah dia dapat perintah dari atasannya atau dia bergerak sendiri gitu? Kalaupun bergerak sendiri itu kayaknya menurut Panji ya itu nggak mungkin gitu, karena sangat beresiko gitu atas karirnya dia. Ya jadi gitulah ya. Jadi gak mungkin TNI itu bergerak secara individu gitu. Pasti ya ada yang ini gitu, ada yang memberikan perintah kepada dia gitu ya. Kalau emang si TNI ini, si oknum ABRI ini dia bergerak sendiri, ya berarti emang bodoh aja. Lanjut lagi ke cerita gitu ya. Tindakan si Hermanu ini itu sangat menyinggung perasaan umat Islam guys gitu. Karena dia pada saat masuk ke dalam masjid itu tanpa melepas sepatunya guys. Terus nyiramin dinding musola pakai air got. Dan bahkan dia itu sampai nginjak-nginjak Al-Quran. Nah, ini tuh tentu saja gitu ya, tindakannya itu membuat warga sekitar Tanjung Priuk itu marah besar gitu. Dan akhirnya motornya si Hermanu ini dibakar guys. Terus akhirnya pada 10 September tahun 1984 beberapa anggota jemaah musola gitu ya berpapasan dengan salah seorang petugas koramil yang mengotori musola mereka pada saat itu gitu guys. Nah, terjadilah di situ cekcok mulut antara kedua belah pihak gitu ya, yang akhirnya dilerai sama Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman. Nah, mereka ini adalah dua orang takmir masjid Baitul Makmur yang kebetulan lagi lewat gitu ya. Jadi dia takmir di masjid yang berbeda gitu. Nah, akhirnya kedua tentara itu dibawa masuk ke sekretariat takmir masjid gitu ya, untuk membicarakan masalah yang sedang hangat pada saat itu ya, tentang itu ya, insiden si Hermanu tadi gitu. Nah, ketika mereka berbicara di dalam kantor, masa di luar itu mereka udah berkumpul siap-siap kalau misalnya si Hermanu ini keluar kayaknya mau digebukin gitu ya. Nah, kedua pengurus masjid ini itu menyarankan kepada kedua prajurit yang tadi ini gitu ya, yang berpapasan sama warga itu supaya persoalannya disudahi aja gitu dan dianggap selesai gitu. Tapi si kedua prajurit ini menolak saran tersebut gitu guys ya. Mungkin mereka udah ngerasa tangguh gitu ya. Mereka udah ngerasa tangguh, udah ya arogan lah ya. Tentara-tentara arogan. Nah, akhirnya para jamaah yang ada di luar masjid ini gitu ya, yang udah berkerumun banyak banget, itu mulai kehilangan kesabaran guys. Lalu tiba-tiba aja gitu ya, salah seorang dari kerumunan itu, dari kerumunan massa ini, menarik sepeda motor salah satu prajurit yang
ternyata seorang marinir gitu guys yang udah ada di dalam masjid itu gitu ya. Kemudian si motor ini tuh dibakar lagi sama massa guys. Nah terus pada hari itu juga gitu ya, kabar pembakaran motor marinir ini itu didengar sama markasnya gitu lah ya. Nah akhirnya si Syarifuddin Rambe dan juga Sofyan Sulaiman ini beserta 2 orang lainnya ditangkap aparat keamanan guys. Nah terus ditangkap juga tuh Ahmad Sahi, pimpinan musola tersebut ya, yang udah dikotorin sama si Hermanu tadi, dan seorang lainnya yang ketika itu berada di tempat kejadian guys. Nah salah satu orang yang ikut membakar motor marinir ini yang bernama Muhammad Nur juga dia ikut ditangkap guys. Nah akibat penahanan keempat orang itu, amarah massa makin membeludak guys, makin gak karuan gitu ya, udah gak terbendung lah gitu ya, yang kemudian akhirnya memunculkan tuntutan agar si orang-orang yang ditahan ini itu dibebaskan guys. Nah akhirnya pada tanggal 12 September, 2 hari setelah insiden pembakaran motor kedua ini, beberapa orang mubalik itu menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka guys, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, termasuk kasus yang baru aja terjadi di Tanjung Priuk ini gitu guys. Nah Amir Biki ini ya mubalik yang berdakwah ini gitu ya, yang berceramah ini, dia berbicara dengan lantang dan juga keras gitu ya, yang dimana isinya itu menyampaikan ultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat jam 11 malam guys. Nah jika tidak gitu ya, mereka akan mengerahkan massa mengadakan demonstrasi besar-besaran guys. Nah mungkin karena ultimatum itu gitu ya, si polisi-polisi, tentara gitu ya, pokoknya petugas-petugas keamanan negara itu mereka udah mulai siap-siap nih. Ini pasti ada peristiwa gede nih gitu ya. Ya mereka udah siap-siap duluan gitu dengan berbagai perlengkapannya mereka gitu guys. Nah saat ceramah udah selesai, akhirnya berkumpullah sekitar 1.500-an orang yang akan berdemonstrasi guys. Mereka bergerak menuju kantor polsek dan koramil setempat. Nah tapi sebelum masa ini tiba di tempat yang dituju gitu ya, mereka udah dihadang duluan. Terus kalau mau balik juga udah kayak dikepung gitu loh. Jadi kayak ini jalan kan panjang gitu kan. Nah mereka udah dicegat di sini sama di sini gitu. Jadi udah nggak bisa lari gitu, udah terkepung aja gitu ya kondisinya. Nah mereka itu dikepung 2 arah gitu guys oleh pasukan bersenjata, yang dimana massa demonstran harus berhadapan dengan tentara yang sudah siaga tempur gitu guys. Nah lalu akhirnya terdengarlah letusan tembakan guys, kemudian diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya kepada kerumunan massa demonstran guys. Jadi yang awalnya gini gitu ya, ngarahin senjatanya ke atas, tembakan ke udara buat peringatan, akhirnya udah jadi gini gitu aja. Tiba-tiba ratusan orang demonstran langsung tersungkur berlumuran darah. Nah di saat yang bersamaan, sebagian korban berusaha bangkit dan lari menyelamatkan diri guys. Dan pada saat yang sama juga mereka ditembak lagi dengan menggunakan basoka. Ini pakai basoka loh, ngebubarin demonstrasi pakai basoka ini. Jadi ya masih beruntung lah kalian gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang demo gitu dibubarin pakai gas air mata gitu. Ini pakai basoka, bayangin. Belum aja kalian lari itu udah meledak tuh anjing di pinggir kuping tuh basoka gitu ya. Wah gila anjing, emang di era ini itu apa ya, kebebasan bersuara itu emang susah gitu ya. Terlebih kalau pimpinan negaranya itu merupakan orang militer gitu. Jadi ya secara nggak langsung sistem kenegaraannya juga jadi otoriter gitu anjing. Ya begitulah. Nah sehingga akhirnya dalam beberapa detik aja jalanan itu udah mulai dipenuhi jasad manusia yang udah mati dan bersimbah darah gitu guys. Nah sedangkan beberapa korban luka yang masih hidup gitu ya, yang nggak begitu parah, berusaha lari dan berlindung ke tempat-tempat yang ya di sekitarnya gitu ya, yang bisa dipakai tempat buat bersembunyi gitu.
Nah, tentara-tentara yang lain gitu ya, yang nggak pegang senjata, itu ikut ngambil-ngambilin gitu ya para korban yang udah mati dan luka-luka ke dalam truk militer, guys. Nah, pada saat yang bersamaan tembakan juga terus berlangsung tanpa henti, guys. Semua korban itu dibawa ke rumah sakit militer di tengah kota Jakarta, guys. Sedangkan rumah sakit lain itu diultimatum untuk tidak menerima pasien korban penembakan Tanjung Priuk. Jadi kayak korban-korban ini tuh dipaksa buat masuk rumah sakit ini gitu, rumah sakit militer. Jadi pokoknya anjing itu di dalam rumah sakit diapain anjing. Astaga. Itu yang masuk rumah sakit balik lagi apa enggak ya anjir? Kalian mungkin ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, akhirnya setelah seluruh korban diangkut, datanglah mobil-mobil pemadam kebakaran, guys, yang bertugas untuk membersihkan jalan dari genangan darah para korban ini. Nyawa itu kayak nggak berharga banget ya di era itu gitu. Nah, 1 jam setelah pembantaian besar-besaran ini gitu ya, Panglima ABRI yang bernama Jenderal LB Murdani datang menginspeksi tempat kejadian. Dan untuk selanjutnya ya kayak sebagaimana diberitakan oleh berbagai sumber lah gitu ya, akhirnya daerah tersebut itu dijadikan daerah operasi militer, guys. Nah, berdasarkan catatan Komnas HAM yang dimuat dalam kontras.org, setidaknya 79 orang dalam peristiwa tersebut gitu ya menjadi korban. 55 orang mengalami luka-luka dan 23 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas gitu, serta beberapa orang yang lainnya sisanya itu dinyatakan hilang, guys. Hilang kemana nih? Kayak banyak banget ya orang-orang yang hilang di era itu gitu. Gila sih emang, kepemimpinan diktator tuh bahaya banget ya anjing. Ngerasa kayak ini loh anjing, kayak apa? Kayak Nazi Hitler. Tahu kan kalian Nazi Hitler yang ngebantai-bantain orang Yahudi gitu kan? Nah, ini ngebantai-bantain rakyatnya sendiri gitu. Kan heran gitu. Terlebih rakyatnya ini adalah umat Islam, yang dimana umat Islam ini adalah sosok yang membantu dia gitu ya, membantu partainya dia gitu ya, membantu angkatan darat dalam berpolitik gitu, terlebih dalam menyingkirkan lawan politiknya yaitu PKI gitu kan. Terus dibalasnya dengan cara kayak gini gitu. Ya udahlah, itu mah pembahasan yang lain lah ya. Oke, cuman segitu aja dulu mungkin video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak buat semuanya, and bye-bye.